Halo guys, selamat datang di channel Tempat Film. Tempatnya film-film seru dan menarik yang bisa menghibur kalian dimanapun kalian berada. Di video ini, saya akan menceritakan alur film India yang berjudul Rabanebana di Jodi. Film ini dirilis pada tanggal 12 Desember 2008 dan disutradarai oleh Aditya Chopra. Film ini diperankan oleh Shah Rukh Khan sebagai Surinder Sani, Anushka Sharma sebagai Tanya Gupta atau Taani, dan Vinay Phatak sebagai Balwinder Khosla atau Bobby. Film ini menceritakan tentang seorang laki-laki bernama Tuan Surinder yang berpenampilan sederhana. Dia adalah lelaki yang bekerja sebagai pegawai kantoran dan punya sifat introvert serta pemalu. Selanjutnya, ada seorang anak profesor bernama Taani. Dia menghadapi kenyataan pahit bahwa pernikahannya gagal karena calon suami beserta rombongannya mengalami kecelakaan di perjalanan. Kejadian itu juga membuat Ayah Taani terkena serangan jantung dan dirawat di rumah sakit. Lalu, Ayah Taani meminta Tuan Surinder yang ternyata adalah mantan muridnya untuk menikah dengan Taani. Pada akhirnya, keduanya pun menikah. Hanya saja, Taani sebenarnya tidak mencintai Tuan Surinder. Namun, pernikahannya tetap berjalan dengan baik. Sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita film menarik selanjutnya. Film dibuka dengan memperlihatkan sepasang pengantin baru yang bernama Tuan Surinder bersama istrinya yang bernama Taani. Dan mereka baru saja turun dari sebuah kereta dengan raut wajah sedih. Lalu mereka pulang ke rumah. Dan sesampainya di rumah, para masyarakat sekitar sangat kaget melihat kedatangan Tuan Surinder yang membawa seorang wanita. Dan di sisi lain, para tetangganya mulai bertanya-tanya dan rasa tidak percaya jika Tuan Surinder telah menikah. Yang dimana selama ini Tuan Surinder dikenal sebagai seorang pria yang tidak pernah mengenal arti cinta. Lalu kita diperlihatkan flashback beberapa hari yang lalu. Di sini terlihat Tuan Surinder yang sedang pergi ke rumah gurunya untuk menghadiri acara pernikahan anaknya yang bernama Taani. Melihat tingkah lucu Taani, membuat Tuan Surinder mulai merasakan getaran cinta di dalam hatinya. Tetapi apa daya, meski akad belum terucap, tapi kini janur kuning sudah melengkung. Dan hal ini membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa selain memendam rasa cintanya. Waktu pun berlalu. Beberapa menit kemudian, saat Taani sedang menari, tiba-tiba datanglah ayahnya yang menghampiri Taani. Dan dengan perasaan sedih, ayahnya mengatakan jika rombongan bus mempelai pria mengalami kecelakaan. Dan seluruh rombongan bus tersebut meninggal dunia, termasuk calon suami Taani. Setelah mengabarkan hal tersebut, ayah Taani mendadak ambruk dan harus dilarikan ke rumah sakit. Dan oleh dokter, Ayah Taani divonis jika umurnya tidak lama lagi karena mengalami serangan jantung. Lalu kemudian, saat di rumah sakit, dengan kondisinya yang sudah sangat memprihatinkan, Ayah Taani lalu memanggil Tuan Surinder dan Taani untuk membicarakan hal yang penting. Di sini, Ayah Taani meminta pada Tuan Surinder agar mau menikahi Taani, dengan harapan agar Tuan Surinder bisa menjaga Taani setelah ia meninggal dunia. Yang dimana semasa kuliah dulu, Tuan Surinder merupakan murid kesayangan gurunya yang terkenal akan kejeniusannya dan juga kebaikan hatinya. Sesuai amanat dari Ayah Taani, setelah melakukan upacara kremasi, kini akhirnya Tuan Surinder menikah dengan Taani. Scene pun berganti, bukannya mempersiapkan malam pertamanya, Tuan Surinder malah menunjukkan kamar Taani. Dan Tuan Surinder mengatakan jika Taani bisa tidur di kamarnya, sementara dia akan tidur di kamar atas. Di pagi harinya, karena Taani masih mengurung diri di kamarnya, Tuan Surinder lalu memasak roti sendiri untuk sarapan sebelum berangkat kerja, yang dimana dia bekerja di kantor PLN Punjab. Sesampainya di kantor, karena sudah mendengar kabar pernikahan Tuan Surinder, salah satu teman Tuan Surinder mengumumkan jika nanti malam dia dan seluruh teman kantor akan berkunjung ke rumah Tuan Surinder untuk melihat istrinya. Scene pun berganti, sahabat sejati Tuan Surinder yang bernama Bobby sedang menggedor-gedor pintu rumahnya. Dengan perasaan marah, Bobby berteriak memanggil Tuan Surinder. Dari kejauhan, Tuan Surinder yang baru saja pulang kerja langsung datang menghampiri Bobby. Dan di sini, Bobby merasa kecewa terhadap Tuan Surinder karena dia tidak memberitahunya jika sudah menikah.
Kemudian, untuk menenangkan hati Bobby yang sedang emosi, Tuan Surinder lalu mengajak Bobby ke kamarnya untuk menceritakan jika sebenarnya dia menikah secara tidak sengaja. Setelah mendengar cerita dari Tuan Surinder, Bobby pun bisa mengerti. Dan beberapa menit kemudian, datanglah teman kantor Tuan Surinder untuk bertamu. Setelah itu, Bobby pergi untuk menyambut para tamu. Sementara itu, Tuan Surinder pergi ke kamar Taani untuk membujuk Taani agar mau keluar kamar untuk segera menemui teman-temannya. Namun, karena tidak mendengar jawaban dari Taani, Tuan Surinder lalu mengatakan jika istrinya sedang masuk angin akibat perjalanan jauh. Namun tiba-tiba, untuk menjaga harkat martabat suaminya, akhirnya Taani berdandan dan menghidangkan beberapa makanan untuk menyambut para tamu. Dan melihat hal ini membuat Tuan Surinder semakin jatuh cinta dengan Taani. Setelah seluruh tamu pulang, di malam itu datanglah Taani menuju kamar Tuan Surinder. Dan kemudian Taani berkata, jika dia ingin meminta maaf jika dia tidak akan bisa mencintai Tuan Surinder. Namun meski begitu, Taani berjanji akan merubah sikapnya dan berusaha menjadi istri yang baik. Mendengar perkataan Taani, Tuan Surinder lalu mengatakan jika sebenarnya dia juga tidak pernah mengenal apa itu cinta. Dan dia juga mengatakan tidak pernah berkenalan dengan seorang wanita. Namun meski demikian, sebenarnya Tuan Surinder sangatlah mencintai Taani. Di pagi harinya, ketika Tuan Surinder sedang pergi ke ruang makan, tiba-tiba dia melihat Taani sudah menghidangkan makanan untuknya. Tentu saja, hal ini membuatnya semakin cinta dengan istrinya tersebut. Dan dengan perasaan bahagia, Tuan Surinder pun pergi bekerja. Di malam harinya, saat makan malam, Taani meminta izin untuk ikut kursus menari. Dan setelah itu, Tuan Surinder pun mengambil uang dan mengizinkan Taani untuk ikut kursus tersebut. Lalu, di malam itu, Tuan Surinder pergi ke salon milik sahabatnya Bobby untuk curhat. Dan di sini, Tuan Surinder mengatakan jika dia sangat mencintai istrinya tersebut. Namun di sisi lain, kini istrinya tidak mencintainya. Dan untuk itu, Tuan Surinder meminta bantuan pada Bobby agar merubah penampilannya supaya menjadi semakin keren. Di hari berikutnya, Tuan Surinder pergi ke tempat Taani belajar menari untuk memberikan kejutan jika kini dia telah menjadi pria yang keren. Setelah sedikit latihan, kini para pelatih membagi para peserta menjadi dua kelompok, yaitu grup hijau dan merah. Yang dimana para peserta diberi sebuah kartu dan diminta untuk mencari lawan menarinya dengan cara mencocokkan nomor yang sama. Namun siapa sangka jika nomor Tuan Surinder sama dengan nomor Taani. Dan setelah itu sambil malu-malu Tuan Surinder lalu mendekati Taani. Siapa sangka Taani tidak mengenali jika pasangan menarinya tersebut adalah suaminya sendiri. Dan kemudian hal ini dimanfaatkan oleh Tuan Surinder untuk merubah rencananya. Di mana pada awalnya dia merubah penampilannya agar membuat Taani terkesan. Namun, kini ia memutuskan untuk menyamar. Dan secara spontan, ia mengenalkan diri sebagai Raj, yang dimana dia terinspirasi dari salah satu karakter film yang ditontonnya di bioskop. Dan Raj merupakan seorang pria dengan karakter gaul dan asik. Di malam harinya, setelah pulang menari, Tuan Surinder lalu pergi ke salon dan memberitahukan rencananya tersebut kepada Bobby. Dan meminta pada Bobby untuk merahasiakan penyamarannya itu. Sesampainya di rumah, saat makan malam bersama Taani, Tuan Surinder mengatakan karena Taani harus latihan menari setiap sore, maka untuk itu Tuan Surinder meminta izin pada Taani jika mulai besok dia pulang malam karena dia akan mengambil pekerjaan lembur. Di hari berikutnya, di tempat menari, para pelatih memberi pengumuman jika minggu depan akan ada lomba menari. Dan untuk itu, para pelatih meminta agar para peserta berlatih dengan sungguh-sungguh. Lalu kemudian, Raj berkata pada Taani jika dia dan Taani pasti bisa menjadi juara satu. Namun di sisi lain, kini wajah Taani terlihat sedih. Karena dia merasa jika dia pasti akan menjadi juara terakhir. Karena sebenarnya kemampuan menari Raj sangatlah payah. Mendengar perkataan Taani, Raj hanya bisa termenung dan merasa bersalah. Setelah pulang dari latihan menari, datanglah Raj menghampiri Taani. Dan di sini, Raj yang merasa hanya akan menjadi beban bagi Taani, lalu mengatakan jika sebaiknya Taani mencari pasangan yang lain, karena menurutnya dia hanya akan membuat Taani kalah. Scene pun berganti, Tuan Surinder datang ke salon Bobby untuk mengembalikan pakaiannya, dan di sini Tuan Surinder berniat untuk mengakhiri penyamarannya. Lalu di malam harinya, Tuan Surinder mengajak Taani untuk menonton film di bioskop.
Dan siapa sangka jika kini Taani mulai merasa tidak bisa melupakan Raj. Kemudian di hari selanjutnya mengetahui jika Raj tidak hadir di tempat menari, Taani lalu mencari alamat Raj yang berada di bengkel Raju Motor. Melihat kedatangan Taani yang mencari Raj, hal ini membuat Bobby yang secara kebetulan juga berada di sana menjadi panik. Dan setelah itu, Bobby langsung menelpon Tuan Surinder dan memberitahu hal tersebut. Mendengar kabar ini, Tuan Surinder kembali menyamar menjadi Raj dan datang menemui Taani. Kemudian, Taani meminta agar Raj tidak keluar dari kursus menari dan tetap menjadi pasangan menarinya. Dan Taani juga berpesan pada Raj untuk lebih rajin berlatih agar jadi juara. Waktu pun berlalu, dan kini hubungan antara Taani dan Raj semakin akrab, dan mereka juga sering berlatih menari bersama. Setelah beberapa hari latihan, akhirnya mereka berdua masuk ke dalam 10 besar dan berpeluang untuk menjadi juara 1. Dan untuk merayakan hal tersebut, Taani mengajak Raj untuk lomba makan. Dan setelah itu mereka pun pulang. Sesampainya di rumah, Taani kemudian memasak nasi kari untuk Tuan Surinder. Dan beberapa menit kemudian, datanglah Tuan Surinder yang baru saja pulang kerja dalam kondisi kekenyangan karena kebanyakan makan. Tiba-tiba, Taani meminta Tuan Surinder untuk segera mandi dan menyuruhnya untuk makan nasi kari. Mendengar perkataan Taani, Tuan Surinder tidak bisa menolaknya karena dia takut jika menyakiti hati istrinya. Dan dengan kekuatan cinta, Tuan Surinder menghabiskan nasi kari tersebut. Hingga akhirnya dia tidur dengan keadaan kekenyangan yang sangat menyiksa perutnya. Di hari selanjutnya, setelah pulang dari kursus menari, Raj mengajak Taani agar besok Taani ikut dengannya untuk berkeliling kota selama seharian penuh. Waktu pun berlalu, setelah seharian berkeliling, akhirnya siang pun berganti malam. Dan di malam itu, Raj mengajak Taani pergi ke atas bukit untuk melihat keindahan kota Amritsar. Kemudian, dengan memanfaatkan posisinya sebagai petugas PLN Punjab, Raj meminta bantuan pada temannya untuk mematikan lampu dan menghidupkan beberapa lampu hingga membentuk tulisan I love you. Yang dimana hal ini dilakukan Raj untuk menyatakan cintanya pada Taani. Namun, sebagai wanita yang telah bersuami, Taani langsung menjelaskan jika kini dia sudah menikah. Dan dia tidak bisa menerima cinta dari Raj. Dan setelah mendengar perkataan dari Taani, Raj hanya bisa termenung dan setelah itu mereka pun pulang. Lalu kemudian Tuan Surinder kembali curhat kepada Bobby dan Bobby menyarankan agar Tuan Surinder membongkar penyamarannya. Tuan Surinder lalu berkata jika dia tidak bisa membongkarnya karena dia ingin mengetahui karakter siapakah yang dicintai oleh Taani, karakter Raj atau Tuan Surinder, yang dimana Raj berani menyatakan cintanya secara terang-terangan, sedangkan Tuan Surinder menyatakan cintanya secara perlahan. Setelah pulang dari rumah Bobby, malam itu saat makan malam, Tuan Surinder mengajak Taani untuk ikut ke pameran festival Jepang. Dan sesampainya di pameran tersebut, tampaklah Taani yang hanya diam saja. Dan tiba-tiba, Taani kembali teringat dengan cara Raj menyatakan cintanya. Dan hal ini membuatnya semakin galau. Di sisi lain, tiba-tiba salah satu panitia pameran mengumumkan sebuah kompetisi sumo yang dimana para peserta akan melawan pesumo asli dari Jepang dengan hadiah 2 tiket liburan ke Jepang. Dan karena melihat Taani yang hanya diam saja, Tuan Surinder lalu naik ke panggung dengan niat untuk melawan pesumo tersebut. Dan dari kejauhan, tampaklah Taani yang tidak percaya karena melihat keberanian Tuan Surinder untuk melawan sang pesumo yang memiliki ukuran tubuh super jumbo. Lalu, beberapa menit kemudian, pertandingan sumo dimulai, dan Tuan Surinder yang memiliki tubuh kecil dihajar oleh pesumo tersebut. Namun, dengan kekuatan cinta, akhirnya Tuan Surinder berhasil menumbangkan pesumo jumbo tersebut, sehingga berhasil menjadi pemenang dan mendapatkan 2 tiket liburan ke Jepang. Dan sesampainya di rumah, bukannya senang mendapat hadiah liburan ke Jepang, Taani justru memarahi Tuan Surinder. Lalu, dengan wajah yang sedikit sedih, Tuan Surinder menjelaskan jika dia tadi melihat Taani terlihat tertarik ketika melihat pameran Jepang. Jadi Tuan Surinder berpikir jika Taani pasti akan bahagia bila bisa liburan ke Jepang. Dan mengingat jika dia hanya pegawai biasa, jadi tidak mungkin dia bisa mengajak Taani pergi ke Jepang. Jadi itulah alasan kenapa dia nekat untuk melawan pesumo tersebut. Hari pun berlalu, di pagi harinya mereka pun saling meminta maaf. Dan untuk itu Tuan Surinder mengajak Taani untuk menonton film di bioskop.
Dan saat di bioskop, Taani yang merasa tidak bahagia lalu teringat dengan Raj. Dan kemudian, ketika Tuan Surinder sedang asik menonton film, Taani lalu pergi menuju ke bengkel Raju Motor untuk menemui Raj. Di sisi lain, melihat kedatangan Taani, pegawai Raju Motor langsung menelpon Tuan Surinder. Jika kini Taani datang mencari Raj. Dengan terburu-buru, Tuan Surinder kembali menyamar menjadi Raj untuk menemui Taani. Melihat kedatangan Raj, Taani langsung menangis dan mengatakan jika dia kini ingin bahagia dan dia sudah tidak bisa lagi hidup dengan Tuan Surinder. Dan untuk itu, Taani memohon pada Raj agar mengajaknya pergi. Dengan wajah sedih, Raj menyetujui permintaan Taani dan dia akan mengajaknya pergi setelah lomba menari. Hari pun berganti dan kini Tuan Surinder mengajak Taani untuk pergi ke kuil agar bisa menjadi juara 1. Saat berdoa di kuil, Taani meminta pada Tuhan agar memberinya petunjuk untuk masalahnya ini. Dan kemudian Taani melihat sosok Tuhan dalam diri Tuan Surinder. Di malam harinya, menjelang lomba dimulai, Taani mengajak Raj untuk berbicara tentang masalah yang serius. Taani menjelaskan jika dia tidak bisa pergi bersama Raj, karena dia sadar jika dia sudah menikah, dan dia tidak bisa meninggalkan suaminya yang selalu ada untuk membantunya. Dan untuk itu, Taani meminta maaf kepada Raj. Setelah Taani pergi, Raj menangis bahagia karena ternyata Taani bisa menerima seorang Surinder, si pria culun yang apa adanya. Beberapa menit kemudian, kini giliran pasangan Taani dan Raj yang harus tampil. Karena Raj tidak kunjung datang, hal ini membuat Taani akan membatalkan penampilannya. Tapi tiba-tiba datanglah Tuan Surinder yang bersiap untuk menari bersama Taani. Akhirnya, mereka berdua pun menari, dan saat itu Taani baru sadar jika ternyata Raj sebenarnya adalah Tuan Surinder. Dan setelah selesai menari, Taani langsung menangis terharu atas pengorbanan Tuan Surinder untuk membuatnya bahagia. Lalu, panitia pun mengumumkan jika mereka berhasil menjadi juara 1. Scene terakhir memperlihatkan foto-foto dari Tuan Surinder dan Taani saat liburan ke Jepang. Mereka terlihat sangat bahagia dan menikmati liburan mereka. Dan film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film India Prabenebana di Jodi. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di alur film selanjutnya.